Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Mudah-mudahan semua selalu dalam keadaan sehat. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar mengenai penetapan kurs mata uang. Untuk mengetahui lebih dalam mengenai kurs mata uang yang akan dijalankan oleh perusahaan multinasional dan bagaimana cara mengatasi permasalahan yang terjadi dalam pertukaran mata uang sebagai alat pembayaran valuta asing, maka pembahasan materi dalam penetapan kurs mata uang ini mencakup beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengukur pergerakan kurs mata uang. Yang kedua, keseimbangan kurs mata uang. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kurs mata uang. Dan yang keempat, spekulasi atas prediksi kurs mata uang. Dalam perekonomian suatu negara, uang ini sangat penting karena fungsi dari uang itu sendiri adalah sebagai alat pembayaran atau sebagai alat tukar-menukar. Perusahaan bisnis internasional nilai pada kurs mata uang ini tentunya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pergerakan nilai mata uang pada suatu negara. Pada era globalisasi saat ini, nilai tukar menjadi alat ukur perekonomian suatu negara. Maka dari itu, setiap negara tidak bisa mengabaikannya. Kurs merupakan harga dari mata uang suatu negara yang dinyatakan dalam mata uang lainnya. Nilai tukar mata uang ini digunakan untuk melakukan perdagangan internasional sebagai alat pembayaran yang sah. Adapun pengertian dari kurs, menurut beberapa ahli, menjelaskan mengenai definisi dari kurs atau nilai tukar, diantaranya yaitu Fabosi dan Franco menyatakan bahwa kurs adalah jumlah satu mata uang yang bisa ditukar per unit mata uang lain, atau harga satu mata uang dalam mata uang lainnya. Sedangkan menurut Ekananda, kurs itu harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. Nilai mata uang ini mempunyai peranan yang penting dalam keputusan-keputusan pembelanjaan, karena kurs memungkinkan kita untuk menerjemahkan harga-harga dari berbagai negara dalam satu bahasa yang sama. Kemudian definisi menurut Paul dan Maurice bahwa kurs ini adalah harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang negara lainnya. Sehingga dapat kita simpulkan dari beberapa pengertian tersebut, yaitu bahwa nilai tukar adalah harga mata uang suatu negara yang diukur atau dinyatakan dalam mata uang lain. Nilai tukar ini merupakan salah satu hal pokok bagi suatu negara untuk melakukan bisnis dengan negara-negara lain di dunia. Sistem pembayaran yang beroperasi baik secara nasional maupun internasional ini tentunya terkait dengan nilai tukar suatu negara. Kelemahan valuta asing ini disebut sebagai depresiasi, dan sebaliknya kenaikan dari valuta asing disebut sebagai apresiasi. Penetapan sistem nilai tukar ini terdiri atas sistem nilai tukar tetap, nilai tukar mengambang atau sistem kurs mengambang terkendali, dan sistem kurs bisa mengambang bebas. Di Indonesia pernah menerapkan sistem mengambang bebas yang sudah ditetapkan pada tahun 1997. Terdapat faktor yang mempengaruhi dalam sistem nilai tukar.
Mata uang yang menjadi standar dalam pembayaran internasional ialah dolar Amerika Serikat atau USD, karena mata uang negara tersebut memiliki kondisi perekonomian yang kuat dan juga stabil. Berikut adalah jenis-jenis kurs. Yang pertama kurs jual, yang kedua kurs beli, dan yang ketiga yaitu kurs tengah. Kurs jual ini saat bank atau pribadi atau kita seseorang gitu ya ingin membeli mata uang asing atau mata uang negara lain. Contohnya ketika Anda telah kembali misalnya dari Korea Selatan setelah berlibur selama 1 minggu, sisa uang won yang Anda punya ini ingin Anda tukar kembali menjadi rupiah. Maka Anda menukar won tersebut menjadi rupiah. Ini disebut kurs jual. Yang kedua kurs beli, di mana bank menawarkan atau memasarkan valuta asing atau uang negara lain. Contohnya ketika Anda ingin berlibur ke Singapura bulan depan, maka Anda akan menukarkan rupiah dengan dolar Singapura. Nah, ini disebut kurs dengan menggunakan kurs beli. Kemudian yang ketiga, kurs tengah. Ini merupakan gabungan antara kurs jual dan juga kurs beli. Kurs jual dijumlahkan dengan kurs beli, kemudian dibagi menjadi 2. Nah, ini merupakan hasil dari kurs tengah atau kurs rata-rata. Selanjutnya, mengukur pergerakan nilai tukar. Nilai tukar atau kurs ini adalah mengukur nilai suatu valuta dari perspektif valuta lain. Sejalan dengan berubahnya kondisi ekonomi, nilai tukar juga berubah secara substansial. Penurunan nilai falas dinamakan dengan depresiasi, dan sebaliknya kenaikan falas disebut dengan apresiasi. Contohnya pada saat rupiah mengalami penurunan atau depresiasi terhadap dolar. Ini artinya bahwa dolar Amerika menguat, mengalami apresiasi relatif terhadap rupiah. Pada saat kurs spot dari 2 titik diperbandingkan, maka kurs spot yang baru atau yang hari ini dilambangkan dengan S. Kemudian kurs spot sebelumnya atau yang kemarin dilambangkan dengan ST-1. Nah, cara mengukur pergerakan nilai tukar yaitu sebagai berikut. Saat rupiah terjadi depresiasi atau lemah pada US dollar, ini artinya US dollar menguat. Dan sebaliknya. Pada saat kurs spot atau 2 titik ini antara ini akan dibandingkan ya. Jadi kurs spot pada hari ini tadi dinyatakan dengan S, dan kurs spot kemarin dinyatakan dengan ST-1. Sehingga ini sebagai contoh, pada 18 Desember 2020 kurs yang berlaku yaitu 12.540. Ini disebut sebagai ST-1. Sedangkan pada tanggal 19 Desember 2020 kurs yang berlaku yaitu 11.872. Diberikan notasi S. Persen nilai falasnya yaitu S kurangi ST-1 kalikan 100 dibagi ST-1. Sehingga nilai falasnya 11.872 dikurangi 12.540 dikalikan 100 kemudian dibagi dengan 12.540 sama dengan minus 5,33%. Nah, arti minus ini yaitu rupiah ini artinya mengalami pelemahan. Tapi jika dari hasil perhitungan hasilnya positif atau plus, maka rupiah mengalami penguatan.
Keseimbangan kurs mata uang. Keseimbangan nilai tukar adalah kombinasi dari dua kurva, yaitu kurva permintaan dari suatu mata uang dan kurva penawaran. Nilai tukar ini akan mencapai equilibrium ketika jumlah mata uang yang diminta sama dengan jumlah mata uang yang ditawarkan. Likuiditas mata uang ini akan mempengaruhi sensitivitas nilai tukar atau mata uang dari suatu transaksi. Jika pasar spot adalah mata uang yang liquid, nilai tukar atau kurs tidak terlalu sensitif untuk transaksi-transaksi yang besar. Transaksi mudah dilakukan karena ada pembeli dan juga ada penjual valuta. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan kurs mata uang. Yang pertama yaitu tingkat inflasi. Yang kedua, perbedaan suku bunga di berbagai negara. Yang ketiga, aktivitas neraca pembayaran. Yang keempat, tingkat pendapatan relatif. Yang kelima, kontrol dari pemerintah. Dan yang keenam, yaitu ekspektasi. Tingkat inflasi. Dalam pasar valuta asing, perdagangan internasional baik dalam bentuk barang ataupun jasa ini menjadi dasar yang utama di pasar valuta asing, sehingga perubahan harga di dalam negeri yang relatif terhadap harga di luar negeri ini dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi pergerakan kurs valuta asing. Contohnya, jika di Amerika sebagai mitra dagang Indonesia mengalami tingkat inflasi yang cukup tinggi, maka harga barang Amerika ini juga akan menjadi lebih tinggi, sehingga otomatis permintaan terhadap produk akan mengalami penurunan. Selanjutnya yaitu aktivitas neraca pembayaran. Nilai tukar secara langsung ini akan dipengaruhi oleh neraca pembayaran. Akibatnya, neraca pembayaran ini bertindak untuk meningkatkan mata uang lokal karena permintaan dari debitur asing meningkat. Neraca pembayaran pasif ini menyebabkan tren penurunan nilai tukar mata uang lokal karena debitur domestik mencoba menjual segala sesuatu dalam mata uang asing untuk membayar kewajiban eksternalnya. Misalnya, pengaruh harga impor dibatasi, adanya regulasi kuota untuk berbagai perdagangan, dan perubahan subsidi ekspor ini mempengaruhi neraca perdagangan. Jika neraca perdagangan menjadi positif, permintaan mata uang negara akan meningkat dan nilai tukar akan naik. Jika neraca perdagangan negatif, proses sebaliknya terjadi. Selanjutnya, perbedaan suku bunga di berbagai negara. Arus modal internasional ini akan dipengaruhi oleh perubahan suku bunga di berbagai negara. Secara umum, tingkat suku bunga yang lebih tinggi ini akan memudahkan masuknya modal asing, akan menarik modal asing untuk berinvestasi pada suku bunga yang lebih tinggi. Akibatnya, di negara-negara dengan tingkat suku bunga modal yang tinggi, ini permintaan mata uangnya akan meningkat. Selanjutnya yaitu tingkat pendapatan relatif. Pertumbuhan pendapatan relatif terhadap harga luar negeri adalah salah satu faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan di pasar valuta. Laju pertumbuhan pendapatan domestik diperkirakan akan melemahkan nilai tukar. Pendapatan domestik real di sisi lain meningkatkan permintaan untuk mata uang asing relatif terhadap pasokan yang tersedia. Selanjutnya, kontrol pemerintah. Kebijakan pemerintah ini bisa mempengaruhi keseimbangan nilai tukar dalam berbagai hal, termasuk misalnya usaha untuk menghindari hambatan nilai tukar valuta asing, kemudian usaha untuk menghindari hambatan perdagangan luar negeri,
melakukan intervensi di pasar uang, yaitu dengan menjual atau membeli mata uang. Ada beberapa alasan pemerintah untuk melakukan intervensi di pasar mata uang, yaitu untuk memperlancar perubahan nilai tukar uang domestik yang bersangkutan. Kemudian untuk membuat kondisi nilai tukar domestik dalam batas-batas yang ditentukan. Tanggapan atas gangguan yang bersifat sementara dan berpengaruh terhadap variabel makro juga seperti inflasi, tingkat suku bunga, dan tingkat pendapatan. Selanjutnya, ekspektasi. Ekspektasi nilai tukar di masa depan. Sama seperti pada pasar keuangan yang lain, pasar valuta asing ini bereaksi cepat terhadap setiap berita yang memiliki dampak di masa depan. Contoh, ketika berita mengenai akan melonjaknya inflasi di Amerika, ini dapat menyebabkan perdagangan valuta asing, orang akan menjual dolar karena mereka memperkirakan bahwa nilai dolar akan menurun di masa depan, sehingga reaksi langsung akan menekan nilai tukar dolar di pasar. Spekulasi atas prediksi kurs mata uang. Spekulasi adalah suatu usaha mendapatkan keuntungan dari berdagang berdasarkan harapan tentang perubahan masa yang akan datang. Prediksi yang salah atas kesalahan nilai tukar mata uang asing tertentu ini tentunya dapat mengakibatkan kerugian. Spekulasi atas prediksi kurs mata uang. Pertama, spekulasi pasar spot. Pada falas, tempat transaksi pembelian dan penjualan mata uang ini dilakukan dalam waktu 2 hari. Yang kedua, spekulasi di pasar berjangka. Pada pasar berjangka yang merupakan pasar valuta asing, di mana mata uang asing dibeli dan dijual dengan kurs berjangka. Biasanya digunakan untuk memperdagangkan berbagai komoditas seperti mata uang dan suku bunga, serta aset seperti komoditas dan juga surat berharga. Selanjutnya, berspekulasi di pasar opsi. Opsi ini berbeda dari semua tipe instrumen keuangan lain dalam pola resiko yang dihasilkannya. Pemilik opsi memiliki pilihan untuk melaksanakan opsi itu atau membiarkan kadaluarsa tanpa digunakan. Pemilik opsi akan menggunakannya hanya bila pelaksanaannya dipandang menguntungkan, yang berarti hanya bila opsi itu menghasilkan in the money atau menguntungkan. Baik, kesimpulannya yaitu nilai tukar mata uang ini digunakan untuk melakukan perdagangan internasional sebagai alat pembayaran yang sah. Sedangkan kurs dapat diartikan sebagai harga sebuah mata uang dari suatu negara yang diukur dan dinyatakan dalam mata uang lainnya. Terdapat macam kurs yang dapat dibagi menjadi ada kurs jual, kurs beli, dan kurs tengah. Perdagangan nilai tukar ini dipengaruhi dengan permintaan dan juga penawaran terhadap kegiatan ekspor dan impor. Oleh karena itu, berpengaruh terhadap keseimbangan nilai tukar. Di Indonesia mempunyai tantangan tersendiri dalam menyeimbangkan nilai pasar keuangan internasional. Bila mata uang depresiasi, maka mengakibatkan harga impor ini menjadi lebih tinggi dan sebaliknya. Terdapat faktor yang mempengaruhi keseimbangan kurs mata uang, yaitu antara lain inflasi, neraca pembayaran, perbedaan suku bunga di berbagai negara, tingkat pendapatan relatif, dan juga kontrol pemerintah.
Baik, demikian materi mengenai penetapan kurs mata uang. Semoga materi ini bermanfaat untuk menambah wawasan dan juga pengetahuan bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan channel ini agar bisa terus memberikan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.